Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu. Merusak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Lagi-lagi kawan-kawan. Kawanku. Selamat sore kawan-kawan semua ya. Kita gaungkan dulu ya polisi tadi kawan-kawan. Polisi mengayomi. Polisi mengayomi. Pak Polisi, Pak Polisi, jangan halangi kami. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Teruntuk pada hari ini hak yang seringkali dikebuli oleh pemerintah. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Teruntuk negara yang beradaban dan jikalau baik maka baiklah satu bangsa. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Oke kawan-kawan semua ya, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Mungkin kita coba cool down terlebih dahulu. Setelah ini kita kumpulkan tenaga untuk kita robohkan beton ini kawan-kawan. Betul, sepakat kawan-kawan? Kita rombak, kita jatuhkan oligarki terutama yang dari Indonesia ini, kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Karena yang tidak sehat pada hari ini adalah negara kita. Karena penguasa yang semena-mena terhadap kekuasaannya. Sepakat kawan-kawan? Kita dari Universitas Andalas selaku koordinator isu politik dan demokrasi kawan-kawan semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita melihat sekarang ada fenomena mahkamah adik, ada fenomena mahkamah kakak kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Yang untuk mahkamah kakak sudah berhasil dan yang akan ada di depan kita adalah mahkamah adik. Apakah kita membiarkan hal itu terjadi kawan-kawan? Yang membiarkan si K ini merubah yang harusnya rules of law tapi sekarang rules by law. Yang dimana hukum itu digunakan untuk kewenangan-kewenangan dari sang penguasa kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Oleh karena itu kita akan biarkan itu semua terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat WN, mahasiswa tampaknya kembali turun ke jalan melakukan demo kepada kepemimpinan rezim Jokowi. Kita tidak habis pikir di akhir-akhir masa jabatan Jokowi ini mahasiswa turun ke jalan memprotes kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Biasanya kalau pemimpin telah berada di akhir-akhir masa jabatannya, rakyat biasanya akan adem ayem. Rakyat biasanya akan mengingat kembali jasa-jasanya, hasil karyanya selama dia memimpin. Tetapi kenapa kok di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini mahasiswa memprotes? Ada apa ini sebenarnya? Apakah karena Presiden Jokowi memang semakin ke akhir masa jabatannya semakin tampak oleh mahasiswa ini, oleh rakyat, oleh publik berbagai hal yang mungkin kurang bijak dilakukannya. Kendati pun hasil survei telah berupaya menunjukkan kepuasan rakyat sekian tinggi kepada Jokowi, tetapi tampaknya publik tidak begitu ambil peduli dengan hasil survei itu. Buktinya kita bisa melihat di berbagai media segala bentuk hal-hal yang kurang bijak terlihat oleh masyarakat, oleh rakyat. Langkah kebijakan yang diambil oleh Jokowi bermunculan. Dan bahkan
yang sangat memprihatinkan kita. Mahasiswa semenjak beberapa waktu terakhir ini gejolaknya semakin membara, melakukan demo kepada pemerintah Jokowi. Sahabat BN, kita perlu tahu bahwa mahasiswa ini biasanya kalau tidak ada kejanggalan di dalam suatu pemerintahan, dia tidak turun. Dia hanya akan turun apabila memang terjadi ketimpangan di dalam suatu pemerintahan. Mahasiswa tidak bisa diperalat oleh berbagai kekuatan politik, tidak bisa. Telah banyak kita melihat mulai dari era Orde Lama, era Orde Baru, sampai ke era reformasi ini. Jadi tidak dapat disangkal kalau mahasiswa turun, ini pertanda ada yang tidak beres. Itu saja. Demo mahasiswa yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini membawa 12 tuntutan. Bukan demo-demo begitu saja orasi selesai, tidak. Tetapi dia membawa 12 tuntutan. 12 tuntutan yang dibawanya ini didasarinya kepada hasil evaluasinya selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi bukan demo sembarangan ini kalau kita perhatikan. Namun sayangnya Presiden Jokowi yang harusnya datang menemui mahasiswa ini, berdiskusi secara baik-baik dengan mahasiswa ini. Tapi dia tidak menemui mahasiswa itu. Apalagi kita masih ingat dulu ketika Presiden Jokowi kampanye ketika dia menjadi calon presiden di tahun 2014. Dia mengatakan senang kalau ada demo. Bahkan dia malah kalau kita tidak keliru itu meminta ada demo. Sekarang kok begitu ada demo, dia tidak mau datang. Dia tidak mau menemui pendemo. Sudah banyak demo-demo yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi kalau kita tidak keliru, belum ada pendemo itu yang ditemuinya. Walaupun dalam bentuk perwakilan, belum ada yang dia bawa berdiskusi di istana ketika demo terjadi. Apalagi Presiden Jokowi datang menemui pendemo itu. Sebenarnya Presiden Jokowi tidak usah ragu, karena sebagai seorang presiden dia terjamin oleh pengawalan yang ketat. Dia terjamin keamanannya. Ini 12 tuntutan BEM mahasiswa seluruh Indonesia. Pertama, menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024. Ini memang harus kita akui, cawe-cawe Presiden Jokowi ini sudah sangat akrab dengannya. Kenapa akrab? Karena memang ketika Pilpres, Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe. Dan kebetulan anak kandungnya sendiri maju sebagai cawapres waktu itu dan memenangkan Pilpres. Fenomena baru lagi, seperti dikatakan oleh mahasiswa ini dalam demonya, dulu heboh oleh putusan MK nomor 90 yang terkesan memuluskan jalannya Gibran anak Jokowi maju sebagai cawapres. Yang menurut undang-undang usia Gibran belum memenuhi syarat untuk maju. Tetapi muncullah putusan nomor 90 di MK yang dipimpin oleh pamannya sendiri MK itu, Anwar Usman, yang memuluskan Gibran maju. Karena ada perubahan batas usia
oleh putusan MK nomor 90 yang menghebohkan itu. Dan akhirnya ditemukanlah oleh MK Anwar Usman tidak lagi netral di dalam memimpin KPK saat mengeluarkan putusan MK nomor 90 itu. Sehingga Anwar Usman diberhentikan oleh MK dari ketua MK. Walaupun dia tetap juga menjadi hakim MK sampai sekarang. Selanjutnya, kemarin ini muncul lagi putusan MA yang sangat menghebohkan. Karena publik menganggap putusan MA ini memuluskan jalan adik Gibran yang bernama Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah provinsi, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, yang juga menggeser batas usia bagi seorang calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada dari penentuan batas usia calon pada saat mendaftar digeser menjadi saat pelantikan. Dia calon, tapi yang calon itu kan saat mendaftar sampai ke batas dia diumumkan menang atau kalah pilkada. Kalau sudah dia dipelantikan, tidak calon lagi. Itu namanya kepala daerah terpilih. Tetapi MA menggesernya. Maka heboh lagi. Akrablah sekarang sebutan di tengah-tengah publik yang juga kita lihat disebut, disampaikan, disorak-sorakkan oleh mahasiswa sebagai Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik. Mahkamah Kakak putusan MK nomor 90 dan Mahkamah Adik putusan MA yang menggeser batas usia untuk seorang calon kepala daerah provinsi dari saat pendaftaran kepada saat pelantikan. Kembali kita kepada 12 tuntutan BEM Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia ini. Yang kedua, mereka menuntut menolak kembalinya duifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia. Memang harus kita akui, duifungsi ABRI di era Orde Baru telah membuat rakyat trauma. Ketika sekarang terdengar lagi desas-desus akan adanya duifungsi TNI Polri, tentu saja sangat menakutkan bagi publik, bagi rakyat di Republik ini. Tuntutan ketiga, mereka menuntut agar disahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang masyarakat adat. Rancangan undang-undang perampasan aset ini benar-benar perlu untuk memberantas korupsi. Sebab korupsi ini benar-benar telah memiskinkan negara dan bangsa ini. Coba lihat sekarang ini kasus-kasus korupsi. Tidak ada yang 500.000 kasusnya. Tidak ada yang 1 juta kasusnya. Kasusnya pada umumnya triliunan. Kasus korupsi timah 300 triliun. Kasus korupsi Asabri. Kasus korupsi pertanian. Kasus korupsi Kominfo dan lain-lain. Betapa hancurnya negara ini kalau korupsi ini tidak benar-benar kepala negara, presiden atau pemimpin negara ini untuk memberantasnya. Pemberantasan yang paling ampuh adalah dengan undang-undang perampasan aset. Dan undang-undang masyarakat adat ini sangat penting untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat bagi kaum adat. 4. Mereka menuntut tuntaskan kasus pelanggaran HAM dan tindak tegas pelaku represivitas kepolisian. Ini pelanggaran HAM dan represifnya penegak hukum memang perlu ini dituntaskan. 5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria. Sangat-sangat penting ini. Sangat penting.
6. Cabut PP nomor 25 tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. Lagi-lagi, memang yang mereka sampaikan ini tuntutan rakyat secara keseluruhan. 7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek. 8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dan sistem kesehatan. 9. Cabut Undang-Undang Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah. Tapera, tabungan perumahan rakyat yang sangat-sangat mencekik rakyat kalau ini dijalankan menurut rakyat. Mereka yang sudah punya rumah bayar juga. Mereka yang sedang mencicil rumah bayar juga. 10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sangat-sangat penting ini. 11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Ini yang sangat-sangat penting lagi. 12. Cabut dan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, memang di ujung-ujung masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir ini, kita miris melihat berbagai hal yang menjadi tuntutan mahasiswa ini. Dan sekali lagi, ini merupakan hasil evaluasi mereka terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.